Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di vlog KTC. Kali ini saya punya garapan Honda Scoopy. Kalau dipakai jalan itu tadi udah saya coba pakai jalan, tiba-tiba mati di jalan. Jadi lumayan deket ya, ngos-ngosan dorong. Tapi tadi waktu saya pakai jalan terus dia mati, saya lihat di sini kedip. Ini menurut pertama kan dikira kayak pompanya gitu, tapi pas normal itu gas wear enak. Hanya saja pas di jalan tiba-tiba kayak kontak dimatiin tet gitu. Rasanya itu langsung set gitu mati aja, dan di sini kedip-kedip. Nah, tadi saya sempat hitung kedipnya itu 5 lambat, 2 cepet. Coba ya kita nyalain. Nah, motornya hidup gini. Nah, digas normal. Tapi nanti pas dipakai jalan tiba-tiba mati sendiri. Nah, dan kalau mati dia kedip di sini. Nyala tut kayak gitu. Ini enggak mati ya karena enggak dipakai jalan. Saya coba pakai jalan ya, nanti kalau dia kedip tidak saya matikan. Kodenya itu 52 kalau nggak salah. Nah, ini tadi baru saya pakai, baru saya turunkan ke sini, turun tiba-tiba langsung mati. Nah, ini muncul. Kalau mati kedip-kedip kayak gini, kita hitung ya kedipannya. Jangan matikan kontak, nanti kalau dimatikan kontak hilang kedipannya. Coba hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Nah, 52 ya. 52 kodenya. Coba hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Oke. Nah, kode 52 itu mengindikasikan kalau sensor CKP-nya bermasalah. Nah, permasalahan sensor CKP itu bisa memang dia rusak, dia kotor, atau kabelnya yang bermasalah. Kalau jenis Scoopy atau Beat itu bisa bermasalah, ya sering bermasalah di kabelnya. Bisa juga CKP-nya karena sealnya bocor, nggak tahu dibiarkan, akhirnya mengganggu kinerja sensor CKP-nya, itu juga bisa. Sensor CKP itu kalau bahasa motor biasa itu pulsernya lah. Cuman kalau motor kayak gini harus satu set karena dia terhubung langsung ke sensor hole atau yang menggunakan atau yang digunakan untuk starter ya, yang kayak gitu ya, ACG starter. Jadi dia harus sepaket. Oke, saya buka dulu, kita cek kira-kira jalurnya, kabelnya, atau memang sensornya sendiri yang rusak. Oke Kang Bro ya, ini nah sensor CKP itu letaknya kan di belakang magnet. Ini ada kabel soketnya ke arah sini. Nah, biasanya yang sering rusak itu kadang jadi di area sini, bisa di kabel yang di sini itu juga bisa, karena dia nekuk terus ini loh kabel ini. Nah, yang ini loh, ini kan dia ngelipet ke sana. Dia posisinya itu nekuk terus, itu kabelnya itu rantas juga bisa. Nah, nanti caranya kita buka dulu di bagian magnetnya sini, soketnya, kita cabut sensor CKP-nya, terus kita coba tester atau kita tekuk-tekuk nanti ya, kita lipat-lipat kabelnya. Ataupun lebih amannya kita coba ganti kabel yang di pangkal sensor CKP langsung ke bagian sini. Nah, itu bisa juga. Kalau masih nggak bisa, ya kita ganti sensor CKP-nya. Itu cara paling mudah, karena kan ya namanya perbaikan itu harus ada pengorbanan kalau nggak diganti ya. Kalau toh rusak kan tetap diganti gitu ya. Oke, jadi ini di sini ya. Nah, soketnya itu letaknya itu di bawah sini loh Kang Bro. Ini kalau saya lepas filternya mungkin agak kelihatan. Nanti coba saya lepas lah ya filternya biar kelihatan. Soketnya di sini untuk mempermudah pekerjaan juga. Oke Kang Bro ya. Nah, ini loh soketnya. Ini bagian sini udah saya lepas. Nah, ini soketnya ini. Sensor CKP atau hole ini. Nah, biasanya itu yang ini kabelnya ini. Nah, ini loh. Nah, kabel ini loh. Ini kan nekuk. Dia kan agak ngelipet ke sini sama di bagian sini. Ini ngelipet. Biasanya masalah di situ. Oke, saya akan lepas dulu ya soket ininya. Kita lepas. Ya, terus kita coba cek jalur kabelnya.
Nah, oke Kang Bro, ini sensor CKP nya. Ini sensor CKP, dia jadi satu dengan sensor hul. Ini lihat, kayak gini penuh oli. Nah, itu bisa dipengaruhi ini. Di sini banyak kerak-kerak kayak ini loh, yang menutupi si sensornya ini. Ini sensor hulnya di sini. Sorry. Nah, menutupi sini. Ini banyak keraknya, itu bisa dipengaruhi ini ya, karena kotor. Terus bisa juga ini, tadi kan kepasangnya kan kayak ini ya. Nah, ini kan kenceng gini, terus ini posisi ke soket itu, ini tuh ditekuk gini ya. Kabelnya itu kayak ngepres itu loh gini. Nah, itu biasanya sering bermasalah di area sini dan area sini, lipetan-lipetan kayak gini. Makanya hidup normal, pas kena goyangan dia nggak normal kayak gitu. Itu sering terjadi. Ini kan kaku. Nah, ini. Nah, kalau pengen lebih aman ya diganti sensornya. Kalau pengen aman. Kalau misalkan pengennya coba diperbaiki ya bisa juga. Kita harus ngurut kabel-kabelnya dulu. Kabelnya itu diurut, dicek ya, ada yang putus atau enggak, kayak gitu. Oke, saya coba bersihkan dulu ya spoolnya, kotor sekali. Nah, oke Kang Bro, ini spoolnya udah saya bersihkan ya. Nah, sana itu juga sealnya saya ganti tadi. Ini untuk mengantisipasi, siapa tahu bercaknya ini memang karena udah terjadi rembesan, bukan karena dulu pernah diganti nggak dibersihkan ya. Kita positif aja. Nah, untuk ininya saya udah bersihkan biar sensor hulnya, CKP nya itu bisa terbaca dengan bagus ya. Ini kita udah bersihkan. Nah, ini juga udah saya tekuk-tekuk dulu. Sementara kita bikin seperti ini dulu, kita bikin lentur. Nah, nanti kalau kita pakai jalan masih mati-mati, berarti kemungkinan besar kita harus ganti CKP nya. Tapi kalau enggak ya alhamdulillah, syukurlah ya. Nah, CKP itu yang ini aja, kabelnya itu yang cuman ini, yang lainnya itu sensor hul ya. Ini ya, yang ada putih-putihnya ini sensor hul ya. Itu starter yang ada putih-putihnya kayak ini, putih merah, putih biru, putih hitam, ini sensor hul. Terus yang sini masanya, yang sini coklat hitam ini harusnya kalau nggak salah, lupa, aku rada lupa ya. Nah ya, tiga ini sensor hul, ini masa, ini untuk pulser. Nah, pulser itu yang kuning. Jadi kalau misal tadi kan yang kebacakan sensor CKP nya kedip-kedip ya. Kalau pengen lebih aman, Kang Bro pengen lebih aman, nah di sini kan, ini kan ada kabel kuning strip, biru strip kuning ini ya, paling ujung sini. Ini sensor CKP atau pulser lah gampangnya. Nah, ini dipotong di sini, potong tes gitu ya. Kasih kabel yang baru sini, masukkan sini. Nah, potong sini, ujung sini. Jadi kabel ini kita ganti yang baru, satu kabel aja, nggak usah kita otak-atik semua, satu kabel aja. Kalau ragu misal takut, wah mungkin kabelnya gitu, takut, kita ganti satu kabel. Ini juga sebenarnya bisa aja saya ganti satu kabel, misal daripada nanti bongkar pasang, ini juga bisa. Kalau mau ganti gampang aja gini, ini kan kita potong ya, kita potong, kita sambung di kabel ini. Nanti kabel ini kita tarik ke atas, nanti kabel yang kita sambung itu ikut dia ketarik ke sini kayak gitu. Itu cara gantinya. Ini sementara nggak saya ganti dulu ya. Saya sih berpikir positif aja, kayaknya sih pengaruh di ininya, karena starterannya enak juga. Kayaknya pengaruh di ininya kotor gitu, makanya dia kadang mati-mati. Mana enaknya ya, kita ganti sekalian atau aku agak ragu nih Kang Bro. Kita ganti juga boleh lah, kabel birunya ya kita ganti aja. Nah, oke Kang Bro, ini udah saya
ganti kabelnya ya, yang biru saya ganti. Kebetulan adanya kabel warna merah, ini saya ganti warna merah. Tadinya mau saya masukkan cuman nggak bisa masuk, jadi di luar aja. Ya nggak apa-apa untuk memberitahu mekanik lain bahwa kabel CKP-nya udah pernah diganti. Nah ini saya sambung, terus saya tambahin solder. Jadi kita tinggal isolasi ini ya, tambahin isolasi bakar. Untuk isolasi biasa nggak apa-apa, intinya ini udah kita solder, kita sambung, insya Allah udah kuat. Di yang bagian sini juga. Nah ini langkah bisa dibilang perbaikan ya, bukan penggantian. Nah nanti kalau saya coba, ini tadi kan saya pakai jalan dekat aja, paling 100-200 meter udah mati-mati. Nah nanti apabila ini udah saya sambung ya kan, kok dia masih mati-mati, ya terpaksa kita ganti sensornya ini. Jadi nggak bisa sensor CKP tok, jadi plus sensor hulnya. Harganya lumayan nih untuk originalnya. Oke, gini aja, tinggal kita bakar di sini isolasinya biar lebih safety lah ya. Kalau nggak ada isolasi bakar ya pakai isolasi biasa, kalau nggak ada ya pakai kresek andalan mbahmu, go kresek. Oke Kang Bro, ini hasilnya setelah kita ganti kabel terus kita isolasi. Terus jangan lupa kita pasang klemnya kembali biar kabelnya nggak nyangkut ke bagian spool ya. Nantinya ketika si kabel ini kita kalau nggak diginikan, nanti takutnya rawan terjadi nyangkut ke spool, ke magnet ya. Jadi ini harus diklem lagi ya, terus nanti kita pasang. Kita lihat hasilnya. Nah ini kita coba pasang Kang Bro ya, spoolnya ini. Terus kita sambungkan lagi jalur-jalurnya ya. Kita pasang ini, pasang platnya. Nah ini jalur, ini dari bawah juga tadi, dari area spool ini. Nah kabelnya besar-besar ini selain untuk pengisian ke kickbox, ini kan ada 3 kabel. Ini juga memberikan arus nanti. Kalau kabelnya kecil nggak bisa starternya. Nah ini kabel yang tadi ya, yang kita ganti, kabel dari sensor hul dan CKP, dia masuknya ke area sini. Nah masuknya ke sini. Nah ini posisi di sini ini rawan sekali terhadap korosi ya, rawan sekali. Sering saya menemukan bit Scoopy itu konslet atau kabel putus di area sini itu sering. Nah ini tadi kan udah kita ganti kabel sensor CKP nya. Nanti misal masih mati-mati, itu ada 2 kemungkinan, bisa dari CKP nya sendiri rusak, bisa dari kabel yang ini juga ya. Memang untuk pengapian kayak gini tuh kita harus teliti Kang Bro, bukan hanya pinter ganti ya. Kadang teman-teman kan ganti ya, ganti itu nggak masalah. Terkadang yang punya motor juga pengennya diganti aja mas, daripada diakalin gitu kan, lebih aman. Tapi kalau gantinya nggak tepat, akhirnya banyak yang diganti, hasilnya tetap nihil, tetap motor mati-mati gitu loh. Nah terkadang selain bagian sini Kang Bro, nah soket yang kayak ini ya, soket yang ini yang nancep di kiprok atau di ecu itu juga sering Kang Bro, kalau kendor dia sering mempunyai masalah yang sama, sering mati-mati, sering mati sendiri gitu.
Tapi kalau ini tadi kan ngeluarkannya kode 52, berarti yang rusak itu berhubungan dengan pusher atau CKP. Apa? Iya sih, ngoleh ini rantai nih sih, wah. Orang campur, orang itu mau ngoleh ini rantai nih. Apa sih gas kan dia nyembur? Iya, nonggone sih, dia kan nyembur sih. Nah orang itu selip sih, wah, ngancing nyepet. Nah oke Kang Bro, ini udah saya pasang kembali ya, bagian spoolnya tadi udah saya pasang, kabel-kabelnya di sini udah saya pasang. Ya kita pasang seperti semula lagi tempat-tempatnya, hanya saja ini bagian kipas belum saya tutup. Kita coba dulu nyalain. Nah motor hidup ya, berarti gak ada kesalahan dalam pemasangan saya. Alhamdulillah aman. Nah ini tinggal saya akan coba bawa jalan. Sementara seperti ini aja dulu nggak apa-apa. Kita buka. Nanti kalau ada apa-apa kan bongkarnya lebih mudah. Nanti kalau kita pakai jalan aman-aman aja ya, berarti penyakitnya cuma itu. Oke, mungkin untuk video waktu pengetesan, sorry nggak bisa saya videoin. Oke Kang Bro, ini tadi udah saya pakai jalan. Wah, gas-gasan responsif enak. Udah saya pakai jalan dengan rute sebelumnya 2 kali lipat daripada rute sebelumnya, agak jauh. Ini masih nyala, belum saya matiin dari pertama tadi. Alhamdulillah motor nggak mogok, nggak berebet, nggak apa-apa sama sekali, normal jaya. Jadi kemungkinan besar memang kerusakan di motor ini ya bisa jadi dari kabelnya, bisa jadi dari sensornya yang kotor tadi ya, antara dua itulah. Cuman karena sekalian kita buka jadi kita bersihkan, kita ganti kabelnya. Atau kalau ada dananya, misal yang punya pingin lebih jos lagi, ganti sensornya juga nggak apa-apa. Oke, semoga videonya bermanfaat. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ketika Anda mempunyai masalah entah motor Beat, Scoopy, Vario. Nah ketika jalan tiba-tiba mati dan di milnya sini itu kedip-kedip. Nah bisa aja di bagian barusan yang kita buka. Jangan lupa di like, yang belum subscribe silahkan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.